Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Meskipun harusnya hari ini hari libur ya, ada instruksi dari Presiden bahwa hari ini hari libur. Cuma ya ini malam Kamis, jadi kita sudah terlanjur istiqomah untuk ngaji, ya ngaji saja, liburnya kan siang hari. Ya memang hajat besar kita sebagai bangsa, ada pemilu, pesta demokrasi. Pestanya sudah selesai, sekarang tinggal bersih-bersihnya. Sekarang tinggal kalau ada piring-piring kotor, gelas-gelas pecah, ayo dibersihkan. Nah, maka malam ini kita tengok salah satu metode bersih-bersih dari beliau Abu Hamid Al-Ghazali. Malam ini kita bawa karya beliau, salah satu risalahnya yang mungkin teman-teman sudah kenal, yang judulnya Al-Kashfu wat Tabyin fi Hururil Khalqi Ajma'in. Kitab ini dikenal biasanya dengan nama ringkas ya Al-Kashfu wat Tabyin. Semoga teman-teman pernah dengar, setidaknya sekarang. Oke, ya, Ghazali ini kan punya banyak risalah-risalah singkat. Risalah singkat ini biasanya cara menjelaskannya tidak bertele-tele, tidak panjang lebar. Tema orang-orang, ini kan tema tentang orang-orang yang tertipu. Al-Kashfu wat Tabyin itu menyingkap dan memperjelas dan menjelaskan tentang ketertipuan semua manusia, khalqi ajmain, semua ciptaan. Jadi ini sebenarnya ngomong tentang orang-orang yang tertipu secara ringkas, jelas. Kitabnya tidak terlalu tebal. Kalau mau bisa satu Ramadan kalian kaji. Tapi malam ini kita ringkas jadi satu sesi pertemuan. Semoga bisa terangkum semua pandangan-pandangan Ghazali tentang orang-orang yang tertipu. Istilah tertipu ini di Al-Quran banyak, di hadis banyak. Tertipu itu berarti orang yang, maksudnya orang yang merasa selamat padahal tidak. Orang yang merasa mulia padahal tidak. Orang yang merasa soleh mungkin padahal tidak. Orang yang merasa derajatnya tinggi padahal tidak. Orang yang merasa menang padahal tidak. Nah, itu namanya tertipu. Oke, kita lihat langsung saja. Saya tidak perlu banyak basa-basi tentang tokoh besar ini. Beliau Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kita sudah sangat sering ngaji filsafat tentang Ghazali. Jadi saya tidak akan ngasih pengantar panjang. Insya Allah teman-teman sudah kenal tentang beliau dan segala keutamaan, segala kebesarannya, sampai digelari Hujjatul Islam. Problemnya adalah, ada ndak di antara kita yang sudah kenal Ghazali ini tertarik untuk mengikuti jejaknya Ghazali? Problemnya kan di situ.
Kalau sekedar kenal orang-orang besar itu ya kita mungkin kenal sangat banyak orang-orang besar, orang-orang penting. Problemnya adalah kita mau hanya kenal mereka atau mengikuti jejak kebaikan, kemuliaan mereka. Problem kita hari ini sebenarnya di situ. Makanya banyak orang bilang Indonesia hari ini krisis keteladanan. Sebenarnya bukan krisis keteladanan, tapi krisis orang yang mau meneladani. Contoh teladan banyak. Sejak zaman kemerdekaan, mungkin sejak masa lalu juga banyak orang-orang mulia, orang-orang penting yang bisa diteladani. Cuma kitanya saja yang tidak mau meneladani. Oke, jadi Ghazali kita tahu beliau apa, maka langsung saja kita buka kitabnya. Ya itu kitabnya kuning, makanya covernya tak bikin kuning. Ben kaya ngaji kitab kuning tenanan. Oke, bismillah ya. Bagian paling awal ini, cuma harusnya ngajinya bahasa Arab tak ganti pakai kotak-kotak biar gampang. Jadi di pengantar itu Ghazali membuat kategori-kategori makhluk. Makhluk itu ada dua jenis, ada makhluk hewan dan non-hewan, hayawan dan ghairul hayawan. Nah, manusia ini masuk golongan hayawan. Makanya di Yunani klasik kan manusia itu disebut hewan yang berpikir, atau dalam bahasa Arab pakai istilah hayawanun natik. Kita ini memang hewan. Yang membedakan dengan yang bukan manusia natiknya, berpikirnya. Maka jangan mau jadi orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak berpikir. Karena nanti yang tersisa tinggal hayawannya. Yang hewan, yang hayawan terbagi dua, mukallaf sama muhmal. Mukallaf itu yang dapat tugas, dapat beban. Muhmal itu yang belum atau tidak dapat tugas, dapat beban. Ini pasti semua sudah tahu. Ya, yang sudah balik, sudah berakal, sudah dewasa itu nanti mukallaf. Sudah wajib, punya tanggung jawab, punya tugas-tugas, punya kewajiban-kewajiban. Orang yang mukallaf nanti terbagi dua juga, ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang mukmin nanti terbagi dua juga, ada yang taat, ada yang ingkar, ada yang durhaka. Nanti yang taat sama yang durhaka terbagi dua, ada orang taat tapi pinter, ada orang taat dan bodoh. Ada orang taat, ada orang durhaka tapi dia pinter, dan ada orang durhaka dan dia bodoh. Ini sebenarnya petanya simple, tapi kalau dijelaskan ya bisa sangat panjang lebar. Insya Allah kalian ngerti, paling tidak rasanya ngerti. Ya, kan kalian sering ya merasa, sebenarnya saya merasa ngerti kok Pak, cuma menjelaskannya tidak bisa, mengungkapkannya tidak bisa. Ya lumayan, paling tidak merasa ngerti itu kan lumayan. Meskipun mungkin belum ngerti beneran, karena kalau ngerti beneran mesti bisa jelas ke. Pasti bisa mengungkapkan yang kamu pahami apa. Jadi diawali dari sini nanti. Jadi manusia itu ternyata macam-macam kategorinya. Ada yang mukallaf, ghairu mukallaf, ada yang mukallaf, ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang mukmin ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang durhaka, dan dua-duanya ada yang bodoh, ada yang pinter. Dengan kategori simpel ini nanti beliau Ghazali menjelaskan selanjutnya bagaimana. Pertanyaan selanjutnya bagaimana itu jangan dikira simpel. Kalau ingin bikin orang stres, ada apapun coba kamu tanya selanjutnya bagaimana. Saya lulus cum laude, terus ngapain? Selanjutnya bagaimana? Kamu cintaku satu-satunya, ya terus ngapain? Selanjutnya gimana?
Iya, pertanyaan selanjutnya, Pak saya rajin ikut ngaji loh Pak. Iya, terus gimana? Selanjutnya apa? Bagaimana? Oh itu pertanyaan bisa membuat orang stres. Alhamdulillah Pak, rezeki saya lancar. Iya, terus selanjutnya gimana kalau rezekinya lancar? Oh itu pertanyaan itu bisa mengejar-ngejar kamu sampai mati itu. Selanjutnya gimana? Emangnya ngapain? Terus apa? Saya menang Pak, iya, terus apa? Atau saya kalah Pak, iya, terus ngapain? Ya kan? Ini pertanyaan-pertanyaan besar dalam filsafat, antara lain itu. Bahwa engkau manusia, iya, tapi terus mengapa kok engkau itu manusia? Mau apa? Dari mana? Tujuanmu apa? Itu kan pertanyaan-pertanyaan besar kalau dalam filsafat. Oke, nah diawali dari sini, nanti Ghazali melanjutkan. Katanya Ghazali, saya tunjukkan sedikit ketertipuannya orang kafir. Jadi sebenarnya fokusnya tidak ke situ, cuma di depan diawali. Tadi kan orang mukallaf itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Nah, orang kafir itu sering Oke, yang pertama ketertipuannya orang kafir. Ada dua yang menipu. Yang pertama, orang kafir itu tertipu oleh kehidupan dunia. Gampangnya mereka punya logika ini. Senang di dunia itu lebih nyata, lebih konkret, lebih masuk akal daripada senang besok di akhirat yang tidak jelas. Tertipu oleh dunia. Daripada nunggu besok senang di surga apa sumpek di neraka yang tidak jelas, besok kan tidak mesti ini. Kamu kan juga tidak berani jamin besok masuk surga. Kemungkinan masuk neraka sih ada, tapi kalau surga kan kamu tidak berani. Ada yang jelas-jelas senang kehidupan dunia ini, katanya Ghazali. Jadi ini mungkin agak kritik pada filosof-filosof materialis, yang bagi mereka ya hidup itu ya kenyataan ini, yang nyata ini, yang masuk akal ini. Jadi mereka tidak percaya akhirat, tidak percaya yang gaib, tidak percaya Allah, karena tidak konkret. Orang itu nyari kesenangan yang konkret sekarang, bukan tidak jelas besok. Katanya orang-orang kafir, menurut Ghazali, orang kafir ini punya logika, kamu milih mana? Seneng sekarang atau seneng besok? Harusnya secara logis yang milihnya seneng hari ini, nyaman hari ini, enak hari ini. Nah, ketertipuan ini terus oleh Ghazali dijawab pakai dalil, juga pakai akal. Katanya Ghazali, ya kalau pakai dalil mungkin mereka tidak terlalu percaya wong orangnya kafir. Ya, wa ma indallahi khairu wa abqa, apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Atau kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang memperdaya. Itu untuk kita yang muslim. Tapi untuk mereka mungkin tidak terlalu percaya, wong sudah kafir. Maka katanya Ghazali, jawab saja. Kalau ada logika semacam itu, ya kalau nilainya sepadan, ya kesenangan hari ini lebih baik daripada kesenangan besok. Tapi kalau nilainya jauh berbeda, ya lebih milih kesenangan besok. Kalau hari ini kamu senang-senang, misalnya senang-senang lah hari ini tak kasih uang 5.000, atau senang-senang besok tak kasih uang 500 juta misalnya, ya tetap orang milih besok, tidak sekarang.
Jadi level kesenangan dunia itu jauh dengan kesenangan besok di akhirat. Orang yang cerdas tetap milih yang besok, tidak milih yang sekarang. Sekarang puasa dulu tidak apa-apa, besok kalau buka enak. Jadi enggak, katanya Ghazali, logikanya jawabnya gampang, tinggal dijawab. Ini enggak selevel. Boleh kalau di dunia, tapi kalau di akhirat bisa. Itu gambaran gampangnya begitu. Maka tidak selalu kesenangan konkret hari ini mending daripada besok. Oke, kamu mau hari ini saja yang jelek-jelek tidak apa-apa, atau tunggu 2-3 tahun lagi tapi cakep? Nah, kamu kan mesti milih besok ya, tak tunggu aja tidak apa-apa, kan bisa begitu. Nah, itu logika sederhananya begitu. Jadi orang kafir punya logika ini bisa dibantah. Logika kedua orang kafir, kalau istilahnya Ghazali, tipu dayanya Allah. Jadi orang kafir ini punya logika, tenang saja, Allah itu sayang kok pada kita kalau memang dia ada. Buktinya apa? Hidup kita enak itu, kita maju itu, kita kaya itu, kita tentram itu, hidup kita. Itu tipu dayanya Allah, katanya Ghazali. Mereka dikasih kesenangan, dikasih kenikmatan, dikasih banyak sekali anugerah. Mereka berkata, Allah benar-benar telah berbuat baik pada kami dengan menganugerahi kenikmatan dunia. Setiap orang yang berbuat baik pada orang lain pasti karena dia menyenanginya. Dan setiap orang yang menyenangi orang lain pasti dia akan berbuat baik padanya. Jadi maksudnya apa? Loh, dibandingkan yang muslim-muslim, kita lebih maju, pengetahuan kita lebih tinggi, negara kita lebih makmur, gampangannya gitu. Berarti kan Allah sayang sama kita. Kalau Allah tidak sayang sama kita, kita tidak akan dikasih yang begitu-begitu. Katanya Ghazali, jawab saja kalau ada ungkapan seperti itu. Kadang-kadang seseorang berbuat baik pada orang lain itu belum tentu karena senang. Bahkan kadang-kadang kebaikan itu perlahan-lahan jadi penyebab kehancurannya. Jadi makanya disebut makarnya Allah. Jadi ketika Allah memberi seseorang atau memberi satu bangsa kenikmatan terus-menerus, itu juga harus hati-hati. Itu bukan berarti anugerah, kadang-kadang itu jebakan. Ya kayak kalian misalnya, tiba-tiba kalian dikasih uang 1 miliar, itu saya tidak jamin kamu jadi lebih baik, lebih soleh, lebih religius dengan uang 1 miliar ini. Kadang tambah mursal, mikir aneh-aneh, tambah tidak karu-karuan hidupmu. Jadi tidak mesti. Kalau ada anugerah, ada bahwa kamu enak, bahwa kamu nyaman, itu bukti Allah sayang. Kadang-kadang justru itu menjerumuskan. Jadi ini yang disebut makarnya Allah. Oleh Allah memang dikasih begitu, dikasih enak terus, dikasih nyaman terus. Tapi dibalik itu, kita pada akhirnya dapatnya yang negatif-negatif. Ya kayak orang makan enak terus pada akhirnya ya darah tinggi, diabetes, ginjalnya hancur, macam-macam. Dibandingkan kita yang tidak pernah makan enak, paling kan sakitnya masuk angin, panu, kadas. Iya. Jadi itu yang disebut hururnya orang-orang kafir. Dan ini jawabannya ada di Al-Quran. Al-Mu'minun 5556 sama Al-An'am 44. Ayah sabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Apakah engkau anggap saat kami berikan pada mereka harta dan anak-anak itu kita sedang mempercepat kebaikan dalam diri mereka?
Tidak begitu, balayas urun, tapi mereka tidak terasa. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Saat mereka lupa apa yang diingatkan, dinasihatkan, maka akan kami buka bagi mereka pintu-pintu segala sesuatu, hatta idza farihu bima utu, sampai saat mereka senang sekali dengan banyak pemberian itu, akhadnahum baghtah, kita ambil semuanya seketika, fa idzahum mublisun, maka mereka kemudian menyesal. Cari sendiri ayatnya. Jadi jangan senang-senang kalau kamu dapat enak terus. Bahkan ini kalimatnya kan makanya disebut makrullah, makarnya Allah. Mereka yang lupa malah dikasih banyak. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu, sampai ketika mereka senang-senang, bahagia sekali, tiba-tiba semuanya dicabut dan akhirnya mereka menyesal. Itu Ghazali kemudian juga mengutip satu hadis dari Rasulullah, sesungguhnya Allah melindungi hambanya yang mukmin dari kenikmatan dunia sebagaimana engkau melindungi dirimu dari makanan dan minum, dirimu dari penyakitmu dengan makanan dan minuman yang disukai. Jadi kenapa ya Allah kok saya nggak dikasih uang banyak? Kenapa kok saya nggak dikasih pointer? Kenapa kok saya nggak dikasih punya pasangan yang cantik luar biasa? Nggak apa-apa, itu katanya Allah kayak kamu nggak boleh makan gula biar nggak diabetes, nggak boleh makan banyak garam biar nggak darah tinggi, nggak boleh makan banyak lemak biar nggak kolesterol. Jadi justru dilindungi oleh Allah dari penyakit. Oke. Kadang-kadang orang itu waktu tidak punya apa-apa dekat sama Allah, tapi begitu punya macam-macam lupa. Kayak kalian waktu sumpek, waktu ujian tidak lulus-lulus, itu kan biasanya dekat sama Allah, nangis-nangis sama Allah. Tapi begitu senang, dapat banyak anugerah, dapat beasiswa lah, dapat inilah, biasanya malah agak menjauh. Nah, maka sabdanya Rasulullah hendak ketika justru seorang mukmin nggak dapat apa-apa, itu sebenarnya dilindungi oleh Allah, biar tetap berada dalam naungannya Allah, tidak menjauh. Oke, biar nggak kayak orang kafir yang terjebak oleh makarnya Allah. Kan ayatnya bunyinya wa makaru wa makarullah, dan mereka membuat makar, Allah juga bisa membuat makar. Wallahu khairul makirin, Allah lah yang paling ahli membuat makar. Meskipun jangan dilaporkan ke polisi, karena makarnya Allah itu tidak bisa ditandingi. Berdoalah agar Allah tidak membuat makar yang membuatmu jauh darinya. Allah yang bikin skenario segalanya, semoga membuatmu jatuh pada skenario yang menyenangkan, dilindungi tadi dari banyak penyakit. Oke, yang kafir itu ini belum intinya nanti 4 kelompok. Yang kedua orang mukmin. Orang mukmin biasanya secara umum tertipu pada beberapa hal. Yang pertama, dia tertipu pada ampunannya Allah, tertipu dengan rojak yang tidak pada tempatnya. Kalau kalian sering misalnya begini, alah Pak, dosa kecil-kecil tidak apa-apa, nanti saya kalau tobat ya diampuni. Alah, salah kecil-kecil tidak apa-apa Pak, Allah itu Maha Pengampun loh Pak. Itu tipuan yang sering mampir ke kita, meremehkan dosa karena bersandar pada ampunannya Allah, meremehkan maksiat karena bersandar bahwa besok mau tobat. Bikin hoax kecil-kecil tidak apa-apa lah, Pak, itu untuk guyonan aja. Istighfar sebentar sudah hilang. Saya wudhu aja rontok semua dosanya Pak, kan gitu. Kalau wudhu saya diterima, dosa langsung rontok dari wajah, dari tangan. Jadi santai aja lah Pak, bikin dosa kecil-kecil. Saya itu kalau istighfar nggak ada dosanya, kurang mantep Pak.
Ya kan, biar istighfar saya mantep ya. Ada dosanya kecil-kecil dikit-dikit itu kan bisa lebih mendalam, Pak. Nah, itu ketertipuan pertama katanya Ghazali. Katanya Ghazali, rojak tambah didahului amal pasti tipu daya. Karena rojak itu fungsinya tidak di awal. Rojak itu fungsinya adalah menyejukkan rasa takut dan putus asa. Kalau kamu sedang galau, sedang mau putus asa, di situ rojak bermain. Bukan di awal. Kalau sudah usaha maksimal, tinggal nunggu nilainya keluar, apa hasilnya keluar, di situ rojak dihidupkan. Kalau sebelum usaha sudah rojak, biasanya males-malesan. Karena tenang aja, kalau Allah bantu ya pasti jalan. Itu sumbernya males-malesan. Rojak itu untuk, aduh saya kok sudah berusaha keras, rasanya hasilnya kok tidak maksimal ya, tapi insya Allah Allah membantu kok. Itu rojak. Jadi tidak untuk menyepelekan dosa kecil atau besar. Jadi para mukmin hati-hati, ya Allah itu maha pengampun. Ampunannya jauh lebih luas dari dosamu, tapi jangan disepelekan. Karena kalau disepelekan, kamu merasa selamat padahal tidak. Kamu merasa diampuni padahal tidak. Itu yang disebut kita termasuk minal maghrurin, orang-orang yang tertipu. Ketertipuan mukmin yang pertama. Ketertipuan mukmin selanjutnya katanya Ghazali, banyak juga umat Islam yang bersandar pada statusnya, antara lain termasuk pada orang tuanya. Di situ orang tuaku kan orang soleh, insya Allah aku juga selamat kayak orang tuaku. Aku kan muslim, insya Allah aku lebih selamat daripada yang kafir. Ini bersandar pada status. Dirinya lebih selamat karena orang tuanya bertakwa, atau karena status-statusnya yang lain. Ini ketertipuan selanjutnya dari seorang mukmin. Bapakku kan ustadz, berarti disayang Allah. Kalau bapakku disayang Allah, kan aku juga pasti disayang. Wong kalau orang menyayang seseorang, itu kan semua yang berhubungan dengan orang ini kan juga disayang. Berarti aku juga ikut disayang. Nah, itu ketertipuan mukmin yang sering terjadi selanjutnya. Aku kan muridnya ustadz itu. Kalau Allah sayang sama ustadz itu, pasti juga Allah sayang padaku. Karena aku pengikutnya, aku kan followernya. Nah, itu bersandar pada kebaikan orang tuanya, gurunya, atau orang-orang yang dia percaya. Jadi mumpung ini belum puasa, kita bersih-bersih diri dulu. Bersandar pada kebaikan orang lain, tidak pada amal perbuatannya sendiri. Oke, terus orang mukmin juga sering tertipu karena merasa amal baiknya lebih banyak. Ini penyakit kita hampir semua. Kalau kamu tak tanya, kamu orang baik apa enggak, jawabanmu yakin kamu bilang saya orang baik kok Pak, tenang aja. Lu apa jaminannya kamu orang baik? Apa menurutmu yakin amal baikmu lebih banyak dari amal burukmu? Kamu pernah mengkalkulasi enggak? Jarang loh hari ini orang concern dengan dirinya, menghitung kesalahan dirinya. Yang banyak menghitung kesalahannya orang lain. Apalagi kemarin waktu kampanye itu kan, banyak yang ngitung kesalahannya. Ada yang jadi malaikat rokib, ada yang jadi malaikat atid. Ya, untuk calon yang didukungnya jadi malaikat rokib, nyateti amal baiknya. Nanti untuk calon musuhnya jadi malaikat atid, nyateti amal jeleknya. Jadi kemarin kita banyak yang jadi malaikat. Nah, padahal yang lebih penting ini loh, kamu itu merasa jadi malaikat atau yakin amal baikmu lebih banyak daripada amal burukmu?
Jadi merasa amal baiknya lebih banyak. Hampir semua kita merasa saya muslim kok, orang baik kok Pak, saya tidak akan ganggu, tenang saja. Itu merasa dirinya sudah baik. Nah itu sumber ketertipuan. Katanya Ghazali, ini kayak orang yang nimbang barang, meletakkan 10 dirham di satu sisi timbangan, 1000 dirham di satu timbangan yang lain, tapi dia menginginkan lebih berat yang 10 ini. Jadi sindirannya Ghazali, wong amal baik kita dalam sehari semalam itu lebih bisa dihitung, tapi kita merasa lebih banyak amal baiknya daripada buruknya. Kayak orang nimbang, yang satu 10, yang satu 1000, kita inginnya lebih berat di 10-nya. Kalau tidak percaya boleh kamu hitung. Nanti mau tidur coba kamu catat, hari ini kamu melakukan amal baik apa. Itu biasanya jumlahnya tidak terlalu banyak. Terus jejerlah sama hari ini yang menurutmu tidak pas apa. Dalam sehari berapa persen kamu ingat Allah? Dalam sehari berapa persen kamu concern sama tetanggamu fakir miskin? Dalam sehari tadi berapa persen kamu mungkin ingin menolong teman-temanmu yang punya kesulitan? Berapa persen kamu? Itu jumlahnya bisa jomplang. Tapi toh kamu merasa kamu lebih banyak baiknya daripada jeleknya. Nah itu sumber ketertipuan secara umum. Oke, yang ketiga, ini lanjutannya tadi. Orang mukmin itu mudah tertipu karena menghitung amal baiknya saja, jeleknya tidak dihitung. Ini lanjutannya tadi. Seperti orang yang setiap hari bertasbih dan berzikir ribuan kali, ini seolah-olah sudah baik, tapi suka menghasut dan berkata jelek yang tidak diridhoi Allah. Katanya Ghazali, ini tertipu. Kenapa? Memelihara lisan untuk tidak berkata kotor itu lebih penting daripada membaca tasbih. Jadi kita sering terjebak yang semacam ini. Pak, saya tiap hari itu membaca sholawat 1000 kali, tapi nanti keluar sebentar ke sana, temannya dipisu-pisui semua, dimaki-maki semua. Katanya Ghazali kebalik. Jadi menjaga mulutmu itu lebih utama daripada mengeluarkan kata-kata baik dari mulutmu, katanya Ghazali. Timbangannya tidak imbang. Cuma kita sering mengukur yang baiknya kita ini. Saya Pak, sehari itu biasanya sholat sunnahnya lengkap ditambah tahajud, kadang-kadang ada puasanya. Tapi setiap kali kamu keluar, kamu bikin gara-gara, bikin rusuh, bikin orang marah semua, nggak imbang. Dosanya itu Senin Kemis loh Pak, tidak pernah putus. Dengan itu terus disimpulkan dia orang baik, belum. Ya memang ketertipuan kita sering hanya menghitung amal baiknya saja, yang buruk-buruk tidak dihitung. Kebalik. Cuma ini untuk kita ya, dirimu sendiri masing-masing untuk muhasabah. Jangan nuding orang lain. Nanti kamu nuding orang lain, kamu cuma lihat baikmu saja, jelekmu juga banyak loh. Nggak ke sini ya, nanti tawuran kamu keluar. Ke dalam dirimu sendiri-sendiri. Jangan cuma ngitung baikmu saja. Jadi kalau kamu sadar bahwa baikmu tidak banyak, mungkin banyak jeleknya, kamu tidak akan ngomong jelek ke orang lain, tidak akan jadi hakim, jadi malaikat ke orang lain. Karena kamu sadar baikku juga belum banyak. Oke, baik, kita mulai sekarang materi intinya. Yang tadi pengantarnya, kalau di Ghazali belum intinya. Saya bawa nas aslinya ben koyo ngaji tenanan ya. Yo, mumpung mau Ramadan iki temane rada tobat. Jadi katanya Ghazali, wal mawruruna minal khalqi ma'adal kafirin arba'atun.
Dan orang-orang yang tertipu di antara makhluknya Allah selain orang-orang kafir itu ada 4 kelompok. Arba'atu asnafin, 4 kelompok. Sinfun minal ulama, 1 kelompok dari golongan ulama. Wa sinfun minal ubad, 1 kelompok dari golongan ahli ibadah. Wa sinfun min arbabil amwal, dan 1 kelompok dari orang-orang kaya. Wa sinfun minal mutasawwifah, dan 1 kelompok dari kaum sufi, ahli sufi. Jadi ini 4 kelompok yang paling sering tertipu. Hamba, ulama, ahli ibadah, orang kaya, dan sufi. Mungkin kalian merasa, alhamdulillah saya tidak termasuk Pak itu dari 4-4-nya. Ya, ulama ya tidak, ahli ibadah kata ya enggak, orang kaya apalagi, sufi apa mana. Ya. Yang tidak tertipu itu biasanya ya levelnya di bawah ini. Ini levelnya orang sudah tinggi dan merasa tinggi, tapi dia keliru. Sebenarnya levelnya masih rendah, tapi merasa tinggi. Kalau kalian kan ya memang rendah, alhamdulillah merasa rendah. Jadi ini orang yang tertipu. Atau jangan-jangan kalian merasa saya mahasiswa berarti ulama, ya boleh, tapi hati-hati besok ya, ulama ada ketertipuannya. Atau Pak saya rajin sholat, rajin tahajud, rajin, berarti ahli ibadah, ya nanti ada rambu-rambunya, awas tertipu. Saya kaya loh Pak, lumayan bapak saya misalnya, ya nanti ada ketertipuannya. Saya sufi Pak, saya sering ikut ngaji tasawuf itu Pak saya. Ayo dicek, jangan sampai tertipu. Kan itu wanti-wantinya Ghazali di kitab ini itu. Banyak orang yang tertipu. Kita lihat, yang paling banyak nanti ulama. Nomor 2 ahli sufi. Nomor 3 ahli ibadah. Yang ketertipuannya agak sedikit tentang harta. Ya jumlahnya tidak menentukan, tapi ketertipuannya yang perlu diwaspadai. Kita lihat ya satu-satu. Yang pertama, ketertipuannya ulama. Yang pertama, ulama itu sering tertipu karena sibuk dengan ilmunya, lupa untuk mengarahkan dirinya agar taat pada Allah dan menjauh dari maksiat. Dengan punya ilmu saja mereka merasa derajatnya sudah tinggi. Pasti saya disayang Allah, dosaku mesti diampuni. Ketertipuan pertama. Katanya Ghazali, saya tidak apa-apa ya jambal ngomong Ghazali, karena banyak juga ya, Pak mau ngomongnya jangan Ghazali. Syekh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini ketahuan kalau saya ngomong gitu terus, tidak apa-apa. Insya Allah kita semua menghargai beliau. Memang beliau Hujjatul Islam, orang besar. Untuk ringkesnya kita sebut beliau Ghazali. Jadi katanya Ghazali, orang ini kayak dokter yang mengobati orang lain, tapi dia sendiri sakit dan tidak mengobati dirinya sendiri. Jadi ini penyakitnya orang pinter. Sibuk penelitian, sibuk mendalami ilmu, tapi lupa tentang dirinya sendiri. Dan dia merasa sudah benar itu, sudah selamat dengan ilmuku itu. Tidak. Ghazali mengutip sabdanya Rasulullah, barang siapa bertambah ilmunya namun tidak bertambah petunjuknya, man yasdada ilman walam yasdad hudan walam yasdad ilallahi illa bu'dan. Pasti tidak tambah apa-apa kecuali tambah jauh sama Allah. Ada orang yang ilmunya tambah, tapi ilmu ini tidak jadi hidayah bagi dirinya sendiri, justru membuat dia semakin jauh dari Allah.
Silahkan kalian introspeksi. Setiap kali ilmu menambah, adakah kedekatanmu tambah sama Allah semakin dekat jaraknya? Kalau tidak, dikoreksi lagi. Jadi ilmu itu harusnya semakin mendekatkanmu sama Allah, karena ilmu itu media untuk mendekat ke Allah, untuk ilaihi roji'un. Kalau hanya sibuk dengan ilmu, melupakan dirinya sendiri, kualitas dirimu tidak meningkat sama sekali dengan tambahnya ilmu, berarti kamu tertipu. Makanya Socrates, Aristoteles, Plato dari Yunani klasik bilang bahwa tambahnya ilmu itu punya korelasi dengan tambahnya kualitas diri, tambahnya moralitas. Tambah pinter harus semakin baik orang ini. Tambah pinter kok tambah kacau, ada yang salah dalam cara dia menyikapi ilmunya. Kalau ada orang ilmunya sangat dalam, tapi kerusakan yang dia buat juga dalam, berarti dia minal maghrurin. Dia orang yang tertipu, merasa diri benar, selamat, tinggi, padahal tidak. Nah, itu ketertipuan pertama para ulama, orang-orang pinter. Yang kedua, ini lebih dalam, menguasai ilmu, ya taat pada Allah, ya ibadah, ya meninggalkan maksiat. Cuma ada yang dilupakan. Apa? Hatinya. Mereka tidak berusaha mengurusi sifat-sifat tercela dalam dirinya. Sombong, riya, dengki, mencari pangkat dan kedudukan, berniat buruk pada orang lain, mencari popularitas di tengah masyarakat. Jadi ilmunya dalam, perilakunya juga sudah soleh, tapi hatinya belum digarap. Kalau hati ini kita nggak bisa mendeteksi, yang bersangkutan yang tahu. Sombong, riya, dengki, ilmunya dipakai untuk mencari pangkat, kedudukan, berpikir buruk, ingin temannya celaka, ingin orang yang tidak dia sukai kalah, jatuh, mencari popularitas di tengah masyarakat. Nah, ini penyakit hati. Kalau ada ulama yang nomor 2 ini, dengan kelemahan kedua ini, ya mereka juga tertipu. Ghazali membeli ilustrasi ini kayak orang sakit kudis. Contohnya sakit kudis, saya tidak tahu, mungkin Ghazali pernah mondok di Indonesia. Ya, katanya syaratnya santri itu dulu harus kena penyakit kudis. Saya dulu pernah juga, jangan salah. Zaman saya sanawiyah dulu ada penyakit kudis, tapi itu nikmat itu karena iya. Loh, kalau nggak ada apa-apa yang membuat hidup ini indah dan nikmat kan ngukur. Oke, katanya Ghazali, orang-orang jenis kedua ini kayak orang sakit kudis, ke dokter, sama dokter dikasih salep, obat oles sama obat telan untuk diminum. Nah, cuma dia ini yang dipakai hanya yang oles saja, yang minumnya tidak dipakai, tidak ditelan. Jadi yang luar sembuh, tapi akar penyakitnya yang di dalam tidak tuntas. Yang benar dia ulama luar biasa, menguasai ilmu, soleh, puasa, tahajud, tapi hatinya ketinggalan, gak diurusi. Nah, ini orang-orang yang tertipu juga, katanya Ghazali. Nah, ini kita harus introspeksi lagi. Ternyata tidak cukup tadi kita menyembuhkan ketertipuan pertama, bisa jatuh ke sini kalau tidak hati-hati. Tertipu kedua. Ada tertipu lagi ketiga. Sudah beres semuanya tadi, yo ilmunya dalam, yo soleh, yo hatinya beres. Tapi masih sisa dikit, ini apa? Bangga dengan dirinya.
Waduh, aku ini sudah ilmunya dalam, soleh, ndak sombong, baik hati, macam-macam. Iya. Jadi masih ada sisanya ternyata. Jadi katanya Ghazali, justru ini kelompok yang paling dicintai oleh iblis. Jadi ilmunya dalam, merasa beres semua, dan menganggap dirinya sudah nggak sombong, nggak saya, nggak iri, nggak sombong sama siapapun. Tapi justru itu sebenarnya menunjukkan ya core of the core-nya sombong itu. Jadi intinya sombong itu di situ. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, dia loh ini menegakkan agama, ini menunjukkan keagungan ilmu, ini menolong agamanya Allah. Tidak sadar dia merasa sudah baik padahal belum. Kalau ngomong penuh kedengkian tapi dia tidak sadar, menganggap lu ini jihad. Dari mulutnya keluar kata-kata kasar, ya ini demi dakwah. Kalau lemah lembut terus tidak ada orang ikut. Ketertipuan selanjutnya. Ada ilustrasi dari Ghazali, ulama semacam ini kalau ada ulama lain difitnah, ia merasa senang dalam hatinya, meskipun yang ditampakkan adalah kebencian. Maksudnya kalau ada ulama kok dapat kesulitan, dia gayanya membela kan itu, menampakkan kebencian, mau jangan begitu. Tapi dalam batinnya senang, lumayan, saingan satu hilang. Jadi dia tidak sadar begitu, dia merasa sudah sangat baik, padahal tidak. Ketika dia pamer ilmu, kalau ditanya, oh sampean ini jangan-jangan pamer ilmu, enggak, ini demi manfaat pada sesama. Ketika dia mendekat ke penguasa, kemudian diingatkan, lo enggak, tujuanku adalah memberi manfaat umat Islam dan menghindarkan mereka dari bahaya. Ketika kadang-kadang ngambil harta masyarakat, mereka bilang, lo ini untuk kesejahteraan umat. Dan mereka tetap merasa bahwa dirinya beres. Nah, ini ketertipuan selanjutnya dari para ulama. Yo kalian ini kan calon ulama semua. Tidak usah dicari-cari ulamanya yang mana. Pokoknya ini bekal buat kalian untuk hati-hati. Karena ternyata penyakit hati itu halus, tidak kelihatan. Justru di kitabnya Ghazali ini yang paling disukai oleh iblis. Iblis tidak usah menggoda-goda lagi, dia sudah tertipu sendiri. Oke, jadi ini ketertipuan ketiga. Masih ada lagi ketertipuan 4, 5, 6. Sebenarnya di situ ada 3. Nah, yang selanjutnya adalah selamat dari bisikan setan, dari nafsu yang tersamar seperti sebelumnya. Tapi kemudian tidak sadar, dia merasa bahwa aku harus menjauh dari masyarakat. Kenapa? Masyarakat itu kotor, kalau saya masuk ke sana nanti jadi ikut kotor. Wong aku ini sudah bersih sekarang. Ini tidak sadar lagi, masuk dalam kesombongan. Aku tidak usah dekat-dekat dengan orang-orang itu. Orang-orang itu jelek semua, suka caci maki, suka. Kalau aku ke sana pasti aku ketularan. Tidak usah lah. Itu tidak terasa, tapi sudah masuk ke ranah ketertipuan tadi. Melihat orang lain hina, yang benar ya kayak aku, tidak usah kayak mereka. Aku sudah susah payah mujahadah membersihkan diri, sekarang hidupku hanya Allah, jadi tidak usah dekat-dekat sama masyarakat yang masih kotor. Ya sudah selesai, sama saja sebenarnya dia belum sembuh. Jadi masih tertipu. Oke, urusan batin sudah, sekarang urusan ilmunya. Ada ulama yang terlalu fokus. Fokus tidak apa-apa, terlalu fokus apa-apa, yang terlalu itu kan jelek, pada ilmu fikih sehingga melupakan olah batin. Jadi hanya fokus pada formalitas ajaran. Syarat sahnya apa, syarat batalnya apa,
dan seterusnya. Pada fikih, sehingga batinnya tidak digarap. Apa-apa dicari mana halal, mana haram. Tidak keliru, tapi itu baru setengah jalan. Harus lebih masuk lagi. Karena Islam itu kan ya lahir ya batin. Ada juga yang kedua, kelompok jidal, kelompok ilmu kalam. Jadi terlalu fokus pada ilmu kalam. Biasanya terus suka jidal, suka perdebatan, ingin mengalahkan aliran yang lain, kelompok yang lain. Ini sumber kesombongan juga. Debat, kemudian diskusi saling menjatuhkan. Katanya Ghazali, ini memicu ego, memicu ingin menang, ingin menaklukkan yang lain, mencari-cari salahnya yang lain dan mengunggulkan dirinya sendiri. Itu bahaya untuk perkembangan jiwa, katanya Ghazali. Hati-hati. Ya, ilmu kalam boleh, belajar fikih harus, cuma jangan terlalu ekstrim di situ. Terlalu banyak belajar fikih, ya nanti apa-apa kamu cari hukumnya. Ngaji pakai mikrofon halal apa haram? Ini jangan-jangan bid'ah misalnya kan itu terlalu fokus pada fikih. Mau minum ditanyakan, ini gulanya halal apa haram? Bahannya dari apa? Belinya di mana? Jangan-jangan beli di orang kafir. Ini yang jualan kafir apa mukmin? Iya, bingung kalian, apa-apa dicari fikihnya. Jadi, yang kalam juga begitu, senengannya debat. Apa-apa diperdebatkan, alasannya apa? Argumennya mana? Dalilnya mana? Dalil itu sahih apa? Kan gitu. Kalau itu ahad, di kitab mana? Ya wes. Jadi hidupnya berputar di situ, tidak masuk ke dalam, tidak meningkatkan kualitas, tapi saling bersaing, saling menjatuhkan. Ketertipuan selanjutnya dari ulama. Bukan berarti salah orang belajar ilmu kalam atau belajar ilmu fikih, tapi tidak pas, tertipu kalau hanya fokus di situ. Terus, ini kelompok selanjutnya. Ulama yang suka ceramah, suka menasehati tentang nafsu, hati, kita harus khauf, raja, zuhud, tawakal, ikhlas juga. Suka ceramah yang sufistik, yang mendalam itu. Dan dengan ceramah saja dia merasa, ya kayak aku ini yang sudah melakukan semuanya. Ini ulama yang tertipu juga. Ya seperti sering saya bilang, orang tidak jadi baik hanya dengan menceramahkan kebaikan. Orang baik itu orang yang menjalankan kebaikan. Kalau cuma ceramah, enggak. Kalau ada ulama yang dengan ceramah tentang kebaikan dia sudah merasa baik, dia sedang tertipu. Enggak selalu. Orang yang ngomong kebaikan dia jalankan. Nah, yang tidak menjalankan inilah termasuk ulama-ulama yang tertipu. Kebalikannya kalian juga yang mendengarkan. Ada orang yang memberi nasihat dan mendengarkan. Kayak kalian, Pak saya rajin ikut ngaji tasawuf, saya rajin ikut ngaji filsafat, saya rajin, merasa wis sufi, wis filosof, wis. Sebelum berfilsafat, sebelum suluk, kamu sudah merasa jadi sufi, sudah merasa jadi filosof. Hanya dengan mendengarkan. Dua-duanya tertipu. Apakah yang ceramah atau yang mendengarkan ceramah? Mendengarkan ceramah saja tidak membuatmu jadi orang baik. Orang baik itu orang yang menjalankan isi ceramah yang baik-baik.
Jadi makanya kalau sekarang ada, oh saya itu rajin sekarang ikut pengajian, tiap minggu pagi subuh-subuh saya ngaji, tiap ngaji, alhamdulillah ikut ngajinya baik. Tapi itu tidak membuat dirimu jadi baik sebelum isi pengajiannya dijalankan. Kalau tidak, kalian masih ada di level orang yang tertipu. Sekarang kan banyak pengajian-pengajian baik itu, tapi itu masih setengah jalan. Fullnya apa? Isi pengajiannya dijalankan. Kalau tidak, berarti kita termasuk orang-orang yang tertipu. Terus masih ada lagi, ulama agak banyak. Ada kelompok ulama yang sibuk dengan kegiatan menguraikan, menjelaskan, membuat kalimat-kalimat indah. Kalimatnya indah luar biasa, cuma dia sibuk di situ, sehingga substansi yang dia ajarkan hilang. Jadi sibuk dengan rangkaian kata-kata, sibuk dengan melagukan, sibuk dengan bikin syair biar kalimatnya indah. Kalau pakai bahasa hari ini, sibuk dengan casingnya ilmu, bukan isinya ilmu. Itu juga orang tertipu. Ya banyak kan memang ornamen-ornamennya ulama ketika ceramah, ketika mengajari macam-macam. Ada yang lucunya luar biasa, ngalang-ngalang stand up. Setiap kali dia tampil, yang ditunggu orang itu, dan dia sadar, terus akhirnya dia nyari gimana caranya dapat lucu-lucu yang banyak sehingga jamaahnya tetap bertahan. Akhirnya apa? Substansi ajarannya tergeser. Atau pinter bikin syair, cari sebanyak mungkin syair yang membuat orang tertarik, substansi ajarannya tergeser. Atau pinter nyanyi, atau kan ada, saya pernah lihat itu kan, ada pengajian, ada musiknya, ada dangdutnya, ada itunya. Kadang-kadang substansi ajarannya tergeser. Itu yang dikritik oleh Ghazali. Jadi sibuk meramu ajaran, meramu nasihat biar diterima oleh masyarakat, tapi akhirnya tertipu oleh casingnya, bukan substansi ajarannya. Ini juga katanya Ghazali termasuk orang-orang yang tertipu. Katanya Ghazali, fokus mereka adalah majelis mereka penuh dengan kemeriahan. Pokoknya jamaahnya harus banyak terus, jangan sampai jamaahnya berkurang, sehingga mereka sibuk dengan casingnya. Kadang-kadang mereka menggunakan pakaian kebesaran, mungkin punya baju khusus lah, kalau tampil pakai baju apa biar ciri khasnya itu ya. Kadang-kadang begitu dulu, tapi zaman Ghazali. Iya, zaman Ghazali, ini kan kitabnya Ghazali, zaman Ghazali. Ya. Jadi para ulama yang sibuk dengan casingnya. Jadi mungkin jamaahnya itu kalau pulang, kalau ditanya tadi diajari apa, oh enggak tahu, pokoknya lucu, seneng kamu kalau ke sana gitu. Oh, atau seneng ke sana, banyak nyanyinya, banyak lagunya, banyak itunya. Lu enggak salah itunya, cuma yang membuat tertipu itu ketika ajaran utamanya, substansi yang mau dinasehatkan terus tergeser. Nah, itu seperti kalimat terakhir, seringkali mereka malah memalingkan jamaah. Ini yang dikhawatirkan dari jalan menuju Allah. Harusnya semakin banyak majelis ilmu diikuti, kualitas diri seseorang meningkat, semakin dekat dia sama Allah. Kalau tidak, berarti ada yang salah dalam proses pencarian ilmunya. Antara lain mungkin ketertipuan di sini ini. Terlalu sibuk dengan casingnya, melupakan substansi ajarannya. Oke. Terus ada pula, ini pokoknya bagian ngeritik ulama terus, tapi kamu tidak usah nyari-nyari ulamanya siapa dan di mana lo ya. Nanti kamu jadi tukang kritik. Wong ini untuk kamu sendiri. Ada yang senang
dengan kalimat-kalimat sufistik dari ahli zuhud, dengan pembicaraan tentang rendahnya nilai dunia, terus kemana-mana diulang-ulang, jamaahnya juga mengulang-ulang ini, tapi mereka semua tidak mengamalkannya. Jadi mungkin kayak ngaji filsafat ini, kamu potong-potong, kamu pilih yang kamu seneng-seneng, aku ndak ngelakoni, kamu juga ndak ngelakoni. Kamu sebar kemana-mana, wong kita semua ndak menjalankan apa-apa, cuma ngomong tok sama mendengarkan. Nah itu tertipu juga katanya Ghazali. Ini kan kalimat-kalimat zuhud, kalimat-kalimat sufistik kan malam ini bertaburan. Cuma itu ya saya ngomong, kamu mendengarkan, terus besok rekamannya kamu sebar, cuma itu dok. Tidak ada yang diamalkan. Berarti kita semua tertipu, merasa lebih mulia, lebih tinggi dari yang lain, padahal tidak. Levelnya sama, kita di bawah semua. Jadi ini ketertipuan selanjutnya. Jadi kan kadang-kadang kita memang suka dengar ungkapan-ungkapannya para sufi, Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, Ghazali. Itu kan ungkapannya indah-indah, terus kemana-mana kita ulang. Tapi kita tidak menjalankan itu, hanya mengulang-ulang saja. Cinta pada Allah itu cirinya ada 6, 1, 2, 3, 4. Kamu sudah belum? Ya kan? Jadi sudah berusaha juga belum. Tertipunya di situ. Ghazali sendiri, beliau melakukan konversi dari ilmu-ilmu lahir ke ilmu batin itu karena ini. Dia merasa selama ini kan diingatkan oleh adiknya Ahmad Al-Ghazali, adiknya ini kan seorang sufi. Memang kalau Ghazali belum. Ghazali ini ilmuwan besar pada zamannya sebelum masuk ke dunia sufi. Waktu Ghazali asik-asiknya ceramah, penggemarnya sangat banyak, luar biasa, tiba-tiba didatangi oleh adiknya, langsung ditunjuk oleh adiknya, dimarahi sama adiknya. Wahai batu asah, sampai kapan engkau menajamkan orang lain dan dirimu sendiri tidak tajam? Nah, itu Ghazali langsung shock waktu dituding adiknya itu. Kabarnya sampai berbulan-bulan dia merenung dan tidak bisa ceramah lagi karena dimarahi sama adiknya. Karena bagi Ahmad Ghazali, Muhammad Al-Ghazali ini hanya batu asa, membuat orang lain sadar, membuat orang lain tercerahkan, tapi dia sendiri tidak menjalankan yang diomongkan. Maka wahai batu asah, sampai kapan engkau menajamkan orang lain? Batu asah itu kan untuk ngasah senjata, yang membuat senjata tajam, tapi batunya sendiri nggak pernah jadi tajam. Kamu ngiris pakai batu asah nggak bisa. Nah, saat itu katanya adiknya, Ghazali kayak batu asah. Nah ini kayak kritiknya Ghazali ini, bahwa banyak memang ulama-ulama yang seperti batu asah. Dia menajamkan orang lain, membuat orang lain sadar, tapi dirinya sendiri tidak tajam, tidak sadar. Kadang-kadang mungkin kaget. Kadang-kadang saya juga ada postingan sak menit itu ya, saya pernah ngomong gini tuh ya. Selalu ya, seminggu sekali ngomong 2 jam, kadang-kadang ngomongnya ngalor ngidul, kaget dewe kadang. Heran kayak apik men aku ngomongnya ngono. Padahal ya ndak jalan semua itu kan. Jadi makanya saya agak ndak enak kalau dengerin suaraku dewe, wis anggap baik. Jadi itu ciri-ciri orang yang tertipu itu di situ. Kalian hati-hati jangan ketipu oleh saya. Jangan-jangan mau ustadznya aja tertipu, apalagi jamaahnya. Oke, terus masih ada lagi ketertipuan ulama. Kalau ini ulama hadis. Ada ulama hadis yang waktunya habis untuk mempelajari hadis, mendengarkan hadis, mengumpulkan riwayat-riwayat, mencari sanad-sanad yang asing.
Mereka sibuk mencari riwayat dari para syekh ahli hadis supaya bisa mengambil sanad. Banyak kan kita di antara kita yang sering, "Alah, kamu ngajinya kemana? Sanadnya dari siapa?" Sibuk dengan sanad. Atau zaman dulu mencari hadis, ulama-ulama perawi hadis. Ini sebenarnya tidak salah. Cuma kalau umurmu habis hanya untuk mencari sanad, lah kapan kamu menjalankan isinya hadis? Jangan berhenti di sanad, jangan berhenti di riwayat-riwayat. Jalankan isinya hadis itu lebih penting. Itu kritiknya Ghazali. Banyak kan zaman dulu itu perdebatan-perdebatan tentang sahih tidaknya hadis. Ada cerita satu ketika Ghazali ini di sidang karena dianggap banyak menggunakan hadis-hadis yang sanadnya lemah. Terus jawabnya Ghazali, "Iya, saya punya cara sendiri untuk menentukan sahih atau tidaknya hadis." Katanya Imam Ghazali, "Saya itu kalau ada hadis, kalau ulama yang lain kan dicari rawinya siapa. Kalau Imam Ghazali dicium. Kalau hadis ini baunya harum, berarti sahih. Kalau tidak, berarti tidak." Oh, itu metode yang hanya orang tertentu yang bisa. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Ya mungkin levelmu masih tidak bisa. Saya cium loh Pak, bukumu kan baunya bau apek semua, tidak pernah dibuka. Kalau Ghazali, Imam Ghazali caranya begitu. Beliau dicium, kemudian dirasakan. Kalau harum berarti ini memang hadisnya sahih. Kalau tidak berarti tidak. Nah, itu gayanya Imam Ghazali. Tapi di sini yang dikritik adalah jangan menghabiskan waktu untuk ini. Masih ada yang lebih penting, yaitu menjalankan tuntunan sunnah, isinya hadis. Biarlah ini diurusi sama ahlinya sesuai kemampuannya saja. Tidak harus sampai menghabiskan umur mengumpulkan riwayat-riwayat. Yang lebih penting kan memahami isinya, merenungkan maknanya, menjalankannya, kan itu. Ada lagi mirip kayak hadis, tertipu dengan ilmu nahwu, ilmu bahasa, balaghah, dan yang sejenis itu. Jadi menghabiskan umur untuk ilmu alat, itu yang oleh Imam Ghazali dikritik. Iya, bahasa Arab itu penting, nahwu sorof itu penting, tapi cuma alat. Yang lebih penting lagi, gunakan alat itu sehingga berguna untuk meningkatkan kualitas keberagamaan kita. Jadi kalau ada dosenmu marah-marah, harus pintar bahasa Arab. Oh, iya Pak, cuma lebih penting lagi bisa menggunakan bahasa Arab untuk kepentingan beragamamu. Oke, jadi dua jenis ulama yang terakhir ini sibuk dengan alatnya, tidak manfaatnya. Ilmu itu yang lebih dicari kan manfaatnya. Oke, masih panjang. Nah, sekarang kelompok kedua, ahli ibadah. Ini juga banyak yang tertipu. Yang ulama saja banyak yang tertipu, apalagi yang ahli ibadah. Ahli ibadah itu katanya Ghazali sering tertipu. Pertama, melalaikan hal-hal wajib, sibuk dengan yang sunnah-sunnah. Banyak di antara kita yang ini. Rasanya kalau rajin tahajud itu lebih luar biasa dibandingkan yang hanya rajin sholat 5 waktu. Padahal itu harusnya ranking, urut. Ya 5 waktu dulu baru didukung oleh tahajud. Tapi kadang-kadang menu pendukung ini lebih utama daripada menu utamanya. Jadi kalian lebih suka kayak tadi ya, pertunjukan musik sama dakwah. Kalian lebih suka musiknya daripada dakwahnya. Nah itu berarti apa? Yang
Sunnah didahulukan daripada yang wajib. Dalam ibadah kita sering begitu. Puasa Ramadan itu rasanya kayak ya sudah wajib, mau gimana lagi, semua ya harus puasa. Tapi kalau ada orang bilang dia lo puasa Senin Kemis, dia lo puasa Daud tidak berhenti-berhenti, itu rasanya kamu tertantang. Kapan ya saya bisa Senin Kemis? Kalau hanya cuma puasa Ramadan kamu kan tidak terlalu bangga. Saya lo puasa Ramadan, itu kan kelihatan biasa aja, orang Islam ya puasa Ramadan. Tapi sebenarnya banggakanlah itu, karena itu kewajiban. Tidak apa-apa. Jadi jangan sibuk dengan yang sunnah-sunnah, melupakan yang wajib-wajib. Itu yang pertama. Nanti setelah itu Imam Ghazali menjelaskan banyak tentang sholat, wudhu, dan macam-macam. Misalnya tentang sholat, Imam Ghazali menjelaskan banyak orang yang tertipu dalam sholat, termakan oleh was-wasnya setan. Takut salah sehingga malah kontraproduktif karena was-was. Ya di situ contohnya misalnya kalau mungkin teman-teman pernah kalau pas sholat ada orang yang was-was terus. Takbir bisa dibolak-balik, bolak-balik. Bisa Allahu Akbar, batal lagi. Terus Allahu Akbar, batal lagi. Sampai imamnya mau rukuk baru sukses takbirnya, karena khawatir kehilangan rakaatnya. Itu was-wasnya dari setan. Saya dulu punya teman juga yang kalau wudhu tidak selesai-selesai lama, khawatir tidak terbasuh. Itu juga jenisnya was-was. Makanya ada yang menasehatkan kalau mau sholat, bacalah surat An-Nas biar tidak was-was. Jadi was-was kita untuk, katanya Imam Ghazali di situ, was-was kita untuk tidak takbiratul ihram itu membuat kita kehilangan bacaan Fatihahnya imam. Mendengarkan Fatihah lebih wajib sebenarnya. Tapi karena was-was kita kehilangan itu. Jadi karena takut, ini doaku sudah pas apa belum ya, ini Allah, was-was terus, tidak mantap. Itu membuat sholat kita akhirnya juga tidak mantap. Dari hati yang tidak mantap akan lahir kualitas sholat yang juga tidak mantap. Hilangkanlah rasa was-was itu. Kalau tidak, kita karena takut salah terus was-was, jadinya salah semua. Itu nasihatnya Imam Ghazali. Yang kedua, ahli ibadah ada yang rajin baca Quran, lidah mereka selalu dibasahi oleh bacaan Al-Quran, tapi tidak pernah merenungkannya, tidak pernah berusaha mengamalkannya. Ini juga jenis ketertipuan. Ini contohnya banyak. Yang selanjutnya puasa. Puasa juga banyak orang yang hanya dapat lapar dan haus. Bentar lagi kita puasa, tapi maksiat, kotoran batin, keharaman tidak kita perhatikan. Puasa itu bagi kita prinsipnya yang penting tidak makan dan tidak minum, sah kan gitu dok. Maksiat batin tidak bersih. Kita puasa mulai sahur sampai maghrib, jangan-jangan hanya pegang HP, pegang HP terus ngantuk, terus bangun pegang HP lagi, ngantuk lagi, bangun lagi pegang HP, maghrib. Itu kualitas puasa kita akhirnya. Tidak ada upaya-upaya yang lebih berkualitas. Tidak sekedar menahan lapar dan haus. Tenang saja, nanti tidak lama lagi akan sangat banyak ceramah tentang puasa. Ya, selamat mendengarkan. Oke, ya semoga antara yang ceramah dan jamaahnya tidak tertipu kayak tadi ya. Latihan biar tidak tertipu. Oke, ahli ibadah ada juga yang haji. Hajinya sudah bahkan mungkin bolak-balik ditambahi umroh, tapi tidak meninggalkan perbuatan zalim, tidak menyelesaikan utang,
tidak mencari keridhaan orang tua, tidak mencari rezeki yang halal, itu sama saja berarti tertipu. Sama kayak para koruptor misalnya, wah saya ini dosanya besar nih korupsi, umroh nanti di sana tobat misalnya. Oh, ayo tidak ada nilainya, meskipun sudah haji, sudah umroh, tapi masih zalim, masih punya tanggungan utang. Orang tuanya tidak meridhoi, rizkinya tidak halal, itu tidak ada logika matematika bahwa kalau saya korupsi 10 tapi kemudian ditutup dengan amal baik 1, yang 1 ini kualitasnya dilipat gandakan jadi 70, jadi masih untung 60 misalnya. Tidak ada logika itu, karena sumbernya sudah haram, tidak halal, ya tidak bisa sudah ditandingkan dengan yang baik. Itu kayak kotoran yang dilemparkan ke air jernih. Kotorannya tidak jadi hilang, tapi airnya jadi najis. Oke, terus ini contoh lagi ahli ibadah yang tertipu. Ada orang yang melakukan ibadah, contohnya adzan. Ada orang ahli adzan dan dia merasa saya adzan ini ikhlas Pak lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi begitu ada orang lain yang ganti adzan, kayaknya dia adzan kayak gitu, kurang berkualitas. Adzan itu ya itu cari ikhlas. Tapi ada orang lain adzan kok tidak terima. Sama kayak imam. Biasa imam, saya imam itu ikhlas, siapa saja boleh selain saya jadi imam. Tapi begitu ada orang lain imam, wah komentarnya tidak berhenti-berhenti. Imam kok kayak gitu, imam, ya sudah. Nah, itu dia tertipu juga sebenarnya, menunjukkan dia berpamrih, tidak ikhlas. Jadi, yaitu contohnya. Ada yang berebut jadi imam masjid supaya dijuluki hamba terbaik. Wah, ini imam ini. Oke, ada juga yang tertipu oleh tempat. Misalnya orang yang hidupnya di tanah suci Mekah atau Madinah, dan dia merasa, wah saya ada di tanah haram, tanah suci, berarti hidupku juga suci. Nah, itu tertipu oleh tempat. Kayak takmir merasa, wah aku hidupku di masjid terus sih, berarti ya besok langsung masuk surga karena hidup di masjid. Nah, itu termasuk yang tertipu. Terus ada yang zuhud terhadap harta tapi masih senang mencari pangkat dan kedudukan. Ini juga termasuk tertipu. Saya Pak tidak tertipu oleh harta, tapi kamu tidak sadar kamu tertipu oleh status. Kamu ingin dianggap orang soleh, ingin dianggap orang tinggi. Ada yang kan ada ahli ibadah tertentu, ulama tertentu, diberi harta tidak mau. Wah janganlah, nanti merusak zuhud saya. Tapi dalam hatinya sebenarnya pingin. Terus kenapa kok dia menolak? Karena status tadi targetnya untuk dapat nama baik di masyarakat. Begitu orang ngerti, wah ustadz itu zuhud sekali, dikasih honor tidak mau loh itu, terus tersebar kemana-mana dan dia bangga. Wah ternyata aku ini hebat loh, disangoni tidak mau. Itu ketertipuan juga. Jadi jangan salah. Kalau dalam agama kan ingin memperdengarkan atau mendengar amal baiknya itu kan namanya sum'ah. Jadi menyebut-nyebut aku atau ingin mendengar orang lain menyebutkan kebaikannya. Wah ngaji ini sudah berapa ratus sesi, luar biasa. Terus seneng aku, sudah banyak yang suka ngaji ini. Itu berarti kehilangan ketertipuan. Jadi kita sedang tertipu, kehilangan kualitas, kehilangan nilai baiknya. Kita nganggapnya baik, tapi sebenarnya tidak. Ada juga ahli ibadah tertipu yang memaksakan diri memperbanyak amalan lahir, tapi melupakan olah batinnya. Itu tadi di depan juga sudah ada. Sholawat sehari 1000 kali, puasa Daud
puasa Senin Kemis itu amalan lahir. Boleh, bagus, tapi jangan lupa amalan batinnya. Nah, ini kelompok ketiga, ahli harta, hartawan, ahli ilmu, ilmuwan, ahli bolos. Oke. Yang pertama, kelompok orang kaya yang terlalu antusias. Pokoknya di mana ada kata terlalu pasti jelek. Membangun masjid, bangun sekolahan, dan hal-hal yang tampak di mata manusia. Dan menganggap bahwa dengan semua itu mereka derajatnya tinggi dan diampuni oleh Allah. Ini penyakitnya kelihatan sebenarnya. Merasa benar, merasa derajatnya tinggi, itu sudah penyakit. Ada juga ketertipuan kedua ahli harta adalah pamer. Orang yang menafkahkan harta untuk fakir miskin, tapi pamer. Misalnya bikin perayaan, bikin semua orang miskin diundang. Kemudian di sana dikasih amplop satu-satu, uang disebar biar terkenal. Dan dia senang kalau ada wah, orang kaya itu setiap Ramadan nanti nyebar uang. Dia senang kalau ada yang menyebut-nyebut begitu. Nah, itu ketertipuan. Seolah-olah dengan itu dia merasa derajatnya tinggi, padahal tidak. Ada orang kaya jenis ketiga. Ini orang pelit, tidak mau keluar harta. Untuk menutupi kepelitannya, dia banyak melakukan ibadah. Puasa, sholat malam, khatam Al-Quran. Pokoknya ibadah yang tidak keluar biaya. Iya, dia suka dengan ibadah-ibadah yang tidak keluar biaya. Kalau yang sodako, infak gitu dia tidak suka karena pelit tadi. Ini juga tertipu. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia soleh ya lewat aktivitas yang tidak keluar duit, tidak keluar biaya. Ini jenis orang tertipu selanjutnya. Ada juga orang kaya mau dia sedekah, mau dia infak, tapi selalu dicari barang-barang sesuatu dia infakkan yang sudah tidak dia sukai. Atau kalau yang dia sukai ada pamrihnya, atau ada kepentingan tertentu. Ini juga orang tertipu. Ngasih baju temennya dicari yang sudah lama, sudah kamu bosen, sudah kamu itu berarti nyari yang kamu tidak janjane mau kamu buang, cuma ya eman-eman daripada dibuang dikasih ke teman saja. Itu termasuk orang yang tertipu. Jadi nyari yang kualitasnya jelek. Istilah mencari menunjukkan secara sengaja memang kamu cari yang kualitasnya paling rendah untuk dikasihkan ke orang lain. Atau kualitasnya baik tapi ada pamrihnya. Apapun itu pamrihnya. Apakah status, apakah disukai orang, atau apapun itu berarti menunjukkan bahwa kalian sedang tertipu. Yang selanjutnya kelompok, kalau ini tidak cuma yang ahli harta, termasuk yang tuna harta. Saya tidak tahu ada tidak ya istilah tuna harta itu. Yang merasa hanya dengan menghadiri masjid zikir atau mendengarkan nasihat itu sudah cukup. Amal itu belakangan saja. Amal itu kan duniawi, itu tidak penting. Yang penting yang ukhrawi, yaitu orang tertipu. Jadi kadang-kadang ini kayak tadi dipakai untuk menutupi kepelitannya dengan amal-amal yang tidak keluar uang. Oke, langsung ya. Kelompok terakhir, kelompok keempat. Yang ini karena kitabnya agak panjang, saya agak cepat. Kaum sufi. Kadang-kadang sering juga mereka ini tertipu.
Yang pertama, ada orang yang tertipu oleh pakaian, ucapan, sikap, gaya sufi. Ada orang yang hanya niru bajunya, menggunakan istilah-istilah dan perilaku lahirnya sufi, terus merasa aku sudah sufi, tanpa mau lelah untuk mujahadah, riyadhah atau tazkiyatun nafs. Pokoknya kamu pakai sorban, pakai baju putih, nggawa tasbih kemana-mana, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus kamu merasa wis sufi. Kalau diajak ngobrol, pokoknya kalimatnya kalimat-kalimat sufistik semua. Subhanallah, astagfirullah. Dan kamu merasa sudah sufi dengan itu. Atau bajunya saja, pakai baju putih-putih, pakai baju, dan kamu merasa tinggi dengan itu. Atau sufi itu bajunya yang jelek-jelek, yang agak terus kamu juga pakai baju itu. Hanya dengan itu tidak cukup kamu jadi sufi. Tapi kalau kamu merasa jadi sufi hanya dengan itu, tanpa mujahadah, tanpa riyadhah, tanpa tazkiyatun nafs, ya kamu sebenarnya sedang tertipu. Hanya casingnya saja. Kamu hanya niru pakaiannya, niru mungkin jenggot kamu panjangkan, rambutnya mbok semir putih dan gaya syekh, terus tasbihnya besar. Kalau ke masjid duduk paling depan, kayaknya wiritannya setengah jam dewe. Tapi hanya acting biar dianggap sufi, maka kalian sedang tertipu. Ya. Tapi saya aslinya memang gitu kok Pak, ndak acting. Ya kalau ndak acting ya ndak apa-apa, ndak usah baper. Ya kan? Loh, kalau kamu baper itu menunjukkan kamu acting sebenarnya. Jadi ada kelompok yang tertipu oleh casingnya. Ada yang lebih parah. Jenis kedua, ada kelompok yang menggunakan identitas kesufiannya untuk memperoleh harta yang haram, harta yang syubhat, sekerat uang, sekeping cinta, berebut pengaruh, saling bersaing mendengki antar kelompok. Ada itu berarti bukan semua. Siapa yang tertipu ini? Dengan identitas kesufiannya dia menyandarkan hidup. Wah, kalau saya sufi ini nanti kan banyak yang datang ke saya, atau banyak yang undang saya, sehingga saya dari situ dapat maisha, dapat uang. Atau untuk cinta, banyak yang suka padaku. Kalau saya sufi gini, wah, semua datang padaku, salaman, cium tangan, lumayan. Jadi, atau nyari pengaruh. Dengan saya sufi gini, orang segan padaku. Jadi kesufiannya dipakai untuk mengejar kemanfaatan duniawi yang rendah secara sengaja. Itu juga sumbernya penyakit. Ada yang lebih halus, jenis ketiga. Ini kebalikannya yang pertama, tapi sama-sama tertipu. Yang ketiga ini kelompok yang mengaku berjiwa sufi tanpa atribut-atribut kumal kesufian, menggunakan istilah-istilah dan perilaku populer kaum sufi. Tapi sebenarnya mereka juga tertipu. Kalau bahasanya Ghazali, terjemahan letternya kayak orang yang sok sufi. Saya ini biasa-biasa gini, tapi jangan salah, sufi ini. Nah, kelihatannya saja tidak pernah kopian, tidak pernah sufi ini. Nah, itu kelompok ketiga, tertipu. Ya kayak gini ini, sufi kota, sufi modern, sufi kontemporer.
Jadi tidak kayak dulu. Kalau dulu kan pakai baju robek-robek, enggak. Sekarang sufi itu di kafe-kafe. Nah itu bukan masalah di kafenya, bukan masalah itunya, tapi masalah ngaku-ngakumu sufi itu loh yang masalah. Jadi tertipumu di situ. Nggak kayak kalau yang pertama kan jelas kamu pakai sorban, pakai jubah terus pingin dia. Kalau ini mungkin kamu biasa-biasa saja, tapi kamu merasa bahwa ya ini sufi modern, ya ini ngaku-ngaku sufi, sok sufi, itulah masalahnya. Jadi hati-hati kalau kalian ada di sini, berarti kalian juga tertipu sebenarnya. Seolah-olah sufi padahal bukan. Seolah-olah derajatmu tinggi padahal tidak. Terus selanjutnya kelompok sufi juga ada tertipu. Tertipu selanjutnya apa? Ada kelompok yang mengaku mencapai tingkatan musyahadah, mukasyafah, sudah melewati banyak makom. Padahal mereka tidak mengenal semua itu selain hanya nama dan kata-kata saja. Mereka bahkan membuat banyak orang tertipu sehingga membuta mengikutinya. Jadi ini biasanya orang-orang yang ngaku-ngaku atau orang-orang yang ceramah dengan kalimat-kalimat sufi yang luar biasa, yang mengagumkan orang. Mari kita mencapai musyahadah dengan cara tazkiyatun nafas, mujahadah yang tiada henti tiap malam. Itu kan menarik orang, bisa mujahadah, bisa mukasyafah, dan seterusnya. Padahal itu hanya nama saja. Yang ceramah tidak melakukan, yang ngomong juga tidak. Orang kagum karena beliau ini ngerti konsep-konsepnya. Terus dianggapnya ngerti konsep saja itu sudah. Banyak orang mengikutinya. Padahal cuma kata-kata. Ya mungkin sama lah kalau saya ngaji tentang Ibnu Arabi, tentang Jalaluddin Rumi, itu mungkin sebagian besar hanya kata-kata saja. Dan kamu kagum, luar biasa Rumi, Ibnu Arabi. Kagummu pada Ibnu Arabi, pada Rumi, jangan-jangan mengimbas, anggap aku juga kayak gitu. Kok yang tidaklah aku merasa juga kayak gitu. Nah itu berarti aku tertipu, kamu tertipu oleh kata-kata. Seolah-olah ketika saya ngomong tentang mukasyafah, aku sudah mukasyafah, dan kamu menganggap aku juga sudah mukasyafah. Nah, jadi aku tertipu, kalian tertipu. Jadi ini ngajinya orang-orang yang tertipu. Oke, ada kelompok selanjutnya di antara para sufi. Ada kelompok yang mengaku tenggelam dalam rindu dan cinta pada Allah, mengaku mabuk sama Allah, tapi ternyata dia belum kenal Allah dan segala sifat-sifatnya, sehingga dia malah melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, mengutamakan hawa nafsunya atas nama Allah. Ini banyak, kadang-kadang kalian kan dapat berita orang yang ngaku-ngaku Imam Mahdi, ngaku-ngaku sufi, ngaku-ngaku tenggelam dalam mabuk Allah, tapi kelakuannya ternyata hal-hal yang dibenci oleh Allah. Atau sebenarnya itu mengikuti hawa nafsunya, tapi atas nama Allah. Dan beberapa kali di media kan ada berita misalnya ustadz yang nakal pada santriwatinya misalnya. Dan santriwatinya gak berani bantah. Kenapa? Karena waktu si ustadznya mau nakal atas nama Allah. Iya. Kalau sudah atas nama Allah kan rawani bantah deh. Tadi malam saya dapat ilham. Iya, saya dapat isyarat dari Allah loh. Santri ini tidak wani bantah kalau sudah begitu perintahnya Allah. Jadi
akhirnya tertipu. Semuanya tertipu. Begitupun si ustadz masih merasa dirinya mulia. Ini menunjukkan ketertipuan. Untuk keuntungan duniawi, dia memanfaatkan kategori-kategori ajaran-ajaran sufistiknya. Nah, ini ketertipuan kaum sufi. Ada lagi, ternyata dunia sufi banyak juga tipuan-tipuannya. Untungnya tidak ada ketertipuan kaum filosof. Tapi tidak ada di kitab ini. Nah, Ghazali menulis sendiri kan satu kitab khusus, Tahafutul Falasifah. Kalau di Tahafut Falasifah bukan ketertipuan, tapi kekacauan. Kekacauan para filosof. Pada saatnya kita angkat perdebatan Ghazali dan Ibn Rus. Oke, kelompok ketiga. Ada kelompok sufi yang terlalu fokus pada satu amalan dan melupakan dimensi yang lain termasuk hatinya. Misalnya ada yang fokus untuk soal makanan saja. Pokoknya saya mau nyari makanan yang halal saja. Ini tidak salah, benar. Cuma kadang-kadang konsentrasinya ke situ, terus itu saja yang diperhatikan, urusan hati, urusan yang lain diabaikan. Ini juga tertipu. Mau apa saja dicek. Ini minuman ini halal apa haram, mau apa saja. Itu menghabiskan waktunya hanya untuk satu itu juga tertipu. Mungkin kalian punya amalan apa yang jadi fokusmu mati-matian tiap hari. Pokoknya tidak boleh putus amalan ini. Kadang-kadang kalian tertipunya di situ. Kadang-kadang sholatnya kelewatan, bolong tidak apa-apa, tapi amalan ini jangan bolong. Itu namanya tertipu. Kemudian kalau ini sama dengan yang tadi, ada orang yang ngaku sufi, kemudian mengaku sedang mengabdikan kesufiannya untuk manusia, kemudian entah sadar apa tidak mengeruk harta dunia dari jamaahnya, murid-muridnya, tapi tidak dipakai sendiri, untuk diinfakkan kembali. Targetnya memang dengan diinfakkan kembali, dia semakin dikenal oleh jamaahnya, dianggap orang yang pemurah. Tapi harta ini sebelumnya sebenarnya ya diambil dari jamaahnya. Nah, ini juga termasuk yang tertipu. Ini sindiran pada yang ayo nyumbang, ayo ngumpul uang, ayo nyumpulin. Ini kan tidak dipakai sendiri, tapi dipakai untuk jamaah yang butuh yang lain. Tapi ini begitu salah niat, jadinya tertipu. Kenapa? Sebenarnya tujuannya untuk kebesaran nama si orang yang ngaku sufi ini. Nah, itu ketertipuan selanjutnya dari kaum sufi ini. Terus ada lagi sufi yang dekat dengan penguasa, kemudian mengeruk mencari penghasilan, mencari sumber dana dari penguasa, tidak peduli sumbernya dari mana. Ini juga sufi-sufi yang tertipu. Kalau ini sudah jelas, tidak perlu dijelaskan. Selanjutnya ada sufi yang sibuk menyelidiki cacat jiwa orang lain sampai lupa cacat jiwanya sendiri. Ini ketertipuan selanjutnya. Sufi yang bapak ini sering ngomong jelek ya, bapak ini batinnya tidak bersih, suka mengeluh setiap hari, meneliti cacatnya orang lain. Tidak apa-apa. Memang di antara tugasnya seorang guru dalam sufi itu meneliti cacat jiwanya orang lain. Tapi jangan lupa cacat jiwamu sendiri. Kalau kamu lupa dengan cacat jiwamu sendiri, berarti kalian termasuk orang-orang yang tertipu. Kan ada memang kan sekarang
sufi-sufi tertentu yang tampil mungkin di TV, di mana yang wah, bapak ini sering sakit hati ya, sering ngomel ya, kan kayak gitu. Itu kan meneliti cacat jiwanya orang lain. Nggak apa-apa, asal tidak lupa cacat jiwanya sendiri. Katanya Ghazali, ini kayak orang yang mempersiapkan orang lain, membantu orang lain untuk berangkat haji, dia sendiri nggak berangkat haji. Itu orang yang suka meneliti cacat jiwanya orang lain. Kalau ini agak tinggi. Ada sufi yang melakukan suluk, mendaki makom demi makom, terpesona oleh makrifat, terus berhenti. Perjalanan suluk itu indah, dari makom ke makom, nikmatnya luar biasa. Nanti ada banyak pengalaman di situ. Hati-hati jangan tertipu oleh pengalaman-pengalaman luar biasa ini, karena tujuan akhirnya seorang sufi adalah Allah. Kalau tertipu di situ, ya sudah. Kalau terpesona dengan pengalaman-pengalaman luar biasa ini, berarti sedang tertipu. Wah, makrifat, alhamdulillah Pak, saya sekarang ngerti macam-macam yang orang lain sembunyikan, saya paham. Ketika kalian nyampe makom ini dan terpesona di situ dan tidak melanjutkan perjalananmu, berhenti di situ, disitulah kamu sedang tertipu. Jadi ini levelnya lebih tinggi. Kalau ini sufi beneran, menempuh suluk tapi tertipu oleh pengalaman-pengalaman luar biasa. Karena sufi itu biasanya ketika mengalami akhwal, diberi oleh Allah anugerah, kadang-kadang bentuknya karomah yang luar biasa, mereka kadang tertipu di situ. Ada lagi yang terakhir, ini juga kelompok salik. Ini lebih bagus dari sebelumnya, tapi juga tertipu. Ini orang suluk yang pokoknya jalan saja, melakukan amalan-amalan, tidak tengok kiri kanan, yang tidak tertipu oleh hal-hal luar biasa. Cuma ilmunya kurang, sehingga perjalanannya tidak tuntas, merasa sampai padahal belum. Ini juga bahaya. Banyak kan yang kemudian ngaku-ngaku dapat ilham, ngaku-ngaku sudah sampai ketemu Allah, dapat wahyu, dapat wasit, macam-macam. Ini sebenarnya ada yang kurang ilmunya. Karena kurang ilmu, maka dia tidak tahu ini sudah sampai apa belum. Menganggap dirinya sudah nyampe, padahal belum. Jadi ini ketertipuan seorang sufi. Oke. Kalimat terakhir, alhamdulillah nyampe juga ya. Kamu hari ini puanas disindiri terus sama Ghazali. Jangan-jangan pulang dari sini kamu sudah lemes. Salah kabeh ternyata. Iya. Tidak ada yang benar ternyata selama ini. Kita semua tergolong orang yang tertipu sebenarnya. Jadi ini Ghazali ini ringkas penjelasannya. Kalau mau agak panjang, buka Ihya. Di Ihya penjelasannya lebih panjang, lebih detail tentang orang-orang yang tertipu ini. Ini kalimat terakhir ya. Wa anwa'ul wururi fi tariqis suluki ilallah la tastaksi illa ba'da syarhi jami'il ulumil khafiyah. Dan macam-macam ketertipuan di jalan menuju Allah itu tidak terhitung sebenarnya. Maka kita harus sangat hati-hati. Tidak terhitung kecuali ba'da syarhi, setelah menjelaskan semua ilmu-ilmu yang rahasia. Yang ini memang tidak bisa sembarangan diungkap. Wa dzalika la ruhsata fi dzikrihi. Jadi masih banyak hal lain tentang ketertipuan
yang tidak bisa diungkap karena berhubungan dengan ulumul khofiyah. Wa qad yajuzu idharuhu hatta la yaqul mahruru fi. Tapi boleh sedikit-sedikit dijelaskan sehingga orang-orang tidak jatuh pada ketertipuan. Jadi ini Ghazali mau bilang, yang saya jelaskan di depan tadi, ketertipuan yang macam-macam tadi, itu sebenarnya hanya bagian kecil saja dari ketertipuan. Jadi tidak banyak, meskipun kamu sudah sejak tadi geleng-geleng, tidak ada habisnya, salah semua aku. Tapi katanya Ghazali itu baru kecil, belum bisa diungkap semua. Yang bisa mengungkap nanti ahli ulumil khofiyah, orang-orang yang ahli ilmu-ilmu dalam, ilmu batin, yang tidak sembarangan mengungkap tentang rahasia ketertipuan ini. Jadi cuma ada baiknya kita tahu serba sedikit, antara lain lewat kasfu wa tabyin ini, biar kita tidak jatuh pada ketertipuan. Wabillahi taufiq wa huwa hasbi wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah menghatamkan Al-Kasfu wa Tabyin dengan sekali ngangkat. Ya detailnya kamu baca sendiri, ilustrasi-ilustrasi Ghazali, dalil-dalil yang diangkat dan macam-macamnya. Silahkan dibaca, direnungi lagi, dijadikan pedoman. Karena ini hubungannya banyak dengan penyakit hati, sering-sering dibaca lagi. Jangan-jangan saya sedang ada di situ, cepat-cepatlah keluar dari situ kalau memang pas ada di situ. Karena manusia itu cenderungnya lupa, tidak sadar terjatuh di situ. Oke, saya kira itu kajian kita malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai sesi terakhir kita untuk bulan ini. Setelah ini istirahat 1 bulan lebih sedikit. Nanti kita ketemu lagi setelah bulan Syawal, insya Allah. Jadi silahkan bulan Ramadan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semoga nanti keluar dari Ramadan setelah Syawal ada yang meningkat. Harus ada yang meningkat ya. Syawal sendiri artinya peningkatan, meningkat. Jadi semoga ada yang meningkat dari diri kita. Apapun itu yang meningkat harus ada. Semoga yang baik-baik. Oke ya, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.